Baik, sebagai suatu penutupan, saya ingin menyampaikan kepada tim Malio ya. Terima kasih sekali kepada tim Malio ini yang sudah memotret kehidupan suku Dani yang ada di Tinggi Nambut, Papua ya. Secara jujur saya mendapatkan sesuatu hal yang sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Artinya banyak sekali ternyata kehidupan yang ada di suku di luar yang ada di lingkungan saya, ternyata mereka sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dalam kehidupannya juga mereka tentunya hebat ya. Dalam arti memang betul-betul sangat diapresiasi. Perlu diapresiasi sangat tinggi. Kepada tim Maleo ya, saya ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih. Artinya Anda memotret suku Dani yang ada di Papua itu betul-betul dari sisi naturalisme yang ada. Tidak dibuat-buat, tidak diskenario, memang itulah apa adanya. Dan saya melihat itu sebagai suatu anak bangsa. Saya bisa melihat bahwa itulah saudara saya. Saudara saya yang ada di Papua, suku Dani adalah saudara saya, warga kita, warga bangsa, sebagai salah satu hal yang memang saya ingin sekali menyampaikan bahwa kita itu beragam ya, beragam dalam satu bentuk kekayaan. Nah, kepada tim Maleo ini yang dikomandani oleh dimotori ya, oleh channel penyakitnya Kak Revi ya, saya ingin membahas satu persatu dari tim Maleo ini. Kak Revi, terima kasih sekali ada begitu sangat luar biasa dalam menyajikan konten-konten yang sangat istimewa dalam menurut pandangan saya, bahwa kekayaan budaya, kekayaan alam, potensi alam yang ada di Papua ini betul-betul sangat luar biasa dan kehidupan di dalamnya juga sangat luar biasa. Artinya eh, ternyata kita punya suku-suku yang kalau memang itu sebagai mozaik Indonesia, itu kalau kita bentuk rangkai dalam bingkai itu menjadi satu kekuatan hebat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita rajut bersama-sama sebagai suatu anak bangsa bahwa ternyata dari sisi naturalisme yang ada, itu suku Dani yang ada di Papua itu sangat-sangat hebat ya, sangat-sangat luar biasa. Mas atau Kak Revi, Anda luar biasa. Anda bisa menginisiasi menjadi suatu motor ya, dari YouTuber yang ada di sana menjadikan kehidupan naturalisme dan kehidupan apa adanya suku Dani ini Anda potret dengan betul-betul tidak ada angle yang terlewat, artinya dari sudut pandang keseharian. Dan ini menjadi satu hal yang positif bagi saya, bisa memandang bahwa ternyata saudara-saudara saya juga merupakan bagian dari kita ya. Papua adalah kita, Papua adalah saya. Saya bisa merasakan itu, dan juga Kak Revi ini betul-betul bisa eh, melihat sebagai bentuk kekuatan suku Dani ini memang harus dirangkul dengan eh, cara-cara yang humanis. Artinya dari situ saya melihat sisi kedalaman dari konten yang ada, bahwa Kak Revi ini sudah berhasil sebagai motor ya, ini menginisiasi bahwa ini loh saudara kita, ini loh sebagai satu bagian dari kita, sebagai bagian dari jiwa anak bangsa. Kemudian banyak sekali hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Kak Revi, artinya tidak satu person yang
personifikasi sebagai bagian dari anak suku Dani, tapi hampir semuanya sudah kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian dari Kak Rian DS ya, dari Kak Rian DS saya melihat eh, bagaimana memotret utamanya Mas Rian DS ini memotret anak-anak kecil ya yang ada di Tinggi Nambut yang ada di Papua. Bagaimana keluguan dan kelucuan dan eh, anak-anak yang masih kecil, yang masih perlu belajar, yang tadinya tidak bisa berbahasa Indonesia, akhirnya dengan cara-cara Mas Rian DS ini sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, akhirnya bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi baik. Artinya yang tadinya tidak paham dengan bahasa Indonesia dengan cara yang lebih telaten, cara menjiwai, cara menjadikan satu itu sebagai sahabat, sebagai saudara, itu Mas Rian DS ini mampu merangkul anak-anak yang ada di Tinggi Nambut. Jalu ya, Jalu sebagai salah satu kekuatan di situ, potensi di samping anak-anak yang lain ada Mugi, ada Mui, ada Urutan, Ekinson, Emison, Niko. Nah, ini bisa disatukan dalam apa rajutan itu. Rajutan ini betul-betul ya dengan cara-cara yang lebih humanis, artinya pendekatannya pendekatan kekeluargaan, artinya mereka dirangkul sebagai saudara sehingga anak-anak ini bisa merasakan bahwa mereka sebagai bagian yang utuh dari anak bangsa. Dan Mas Rian DS ini, Rian Dwi Saputra ini sudah begitu berhasil lah dalam arti menjaga ritme bagaimana jiwa-jiwa yang masih lugu dari anak-anak kecil suku Dani yang ada di Tinggi Nambut ini bisa begitu riangnya belajar, begitu senangnya mereka ketika mendapatkan alat tulis, begitu gembiranya mereka ketika ditanyai satu persatu lagu-lagu kebangsaan, Garuda Pancasila, Indonesia Raya, itu kemudian mereka dengan sangat antusias, mereka bisa secara tidak melupakan bahwa mereka juga sebagai masih anak kecil ya, dengan kelucuannya, dengan keluguannya, mereka bisa dirangkul sedemikian rupa. Dengan saya sangat salut Mas Rian DS, Anda begitu hebat dalam konteks merangkul anak-anak kecil dari suku Dani yang ada di Papua ini sehingga mereka begitu senangnya, riangnya bahwa mereka ketika masih tidak kehilangan momentum sebagai kehilangan jiwa-jiwa sosialnya. Artinya ketika mereka masih kecil ya mereka ya tetap seperti itulah, anak kecil, tanpa dihilangkan eh, kesempatan mereka untuk masih dengan polosnya, katakanlah seperti itu. eh, Mas Rian DS ini sangat telaten ya. Misalnya ketika Jalu beringus, katakanlah dengan telaten memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa untuk merubah budaya, katakanlah setiap saat cuci muka, nah ini yang hal-hal yang sepele ya, hal-hal sepele untuk setiap hari mandi atau cuci muka itu dengan cara-cara yang menjiwai jiwa-jiwa anak kecil. Mas Rian DS ini dengan telaten ya, telaten mempelajari karakter anak-anak suku Dani yang ada di Tinggi Nambut Papua ini agar mereka juga selalu menjaga kebersihan. Nah, ini hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, namun dari konten-kontennya kita lihat Mas Rian DS ini begitu
telaten dan sabar. Kemudian Mas Adam juga wah sangat luar biasa. Mas Adam ini dengan konten Serdadu YT ya, Serdadu YouTube. Mas Adam Kolompai ya. Ini orang dari Manado ya. Orang Manado, kemudian ya bisa begitu akrabnya dengan masyarakat suku Dani yang ada di Tinggi Nambut, Papua. Beliau melakukan pendekatan dengan cara yang kultural, artinya karena kepandaian Mas Adam ini dalam meramu racian masakan, artinya senang dengan masakan rica-rica yang tentunya ini menjadi salah satu hal yang jadikan kekuatan ya dari Mas Adam Kolompai dalam konten-kontennya itu ketika keahlian beliau ini memasak ini jadikan salah satu rajutan ya, salah satu rajutan untuk mempersatukan di antara perbedaan yang ada. Nah, dari situ kemudian saudara-saudara saya yang ada di Tinggi Nambut ya, dari suku Dani ini akhirnya juga bisa merasakan misalnya masakan dari rica-rica Manado, bagaimana tingkat level pedasnya, bagaimana ketika mereka mencicipi makanan-makanan yang katakanlah tadinya asing ya bagi warga suku Dani, namun demikian misalnya dari masakan ikan, kemudian ikan, kemudian berbagai macam varian dari menu makanan yang diramu Mas Adam Kolompai ini, ternyata di situ di dapur ini terjadi interaksi yang sangat luar biasa ketika lidahnya orang suku Dani yang biasa makan pinang itu ya, biasa makan pinang, jadi kemudian merasakan bagaimana rasa rica-rica misalnya ya yang diramu oleh Mas Adam Kolompai begitu pedas ya, artinya kan orang Madura itu terkenal apa sih makanannya pedas-pedas itu ya, jadi terbiasa, artinya kembali dari sisi masakan itu bisa jadi perekat budaya ternyata. Nah, ini ramuan dari Mas Adam Kolompai ini memang bagi saya sesuatu hal yang sangat bernilai dalam konteks bagaimana dengan hal-hal yang bersifat katakanlah sederhana ya, sederhana dari sisi makanan aja bisa mempersatukan itu. Kemudian juga empati Mas Adam Kolompai terhadap misalnya warga dari suku Dani yang ada di Tinggi Nambut, misalnya dengan Pak Pepet ya, Pak Pepet bagaimana memperlakukan Bapak Pepet sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai seorang katakanlah orang yang dihormati, orang yang harus istilahnya tuakan, sangat begitu humanis terhadap tidak hanya Pak Pepet, hampir semuanya, terhadap Pak 20, Bapak, kemudian bapaknya Pak Moro itu sangat luar biasa Pak Mas Adam ini. Kemudian terhadap yang lain misalnya Kakak Loli, Eminson, Pak Kakak Kakak Giri ya, Kakak Giri, Kakak Lewangga, itu semuanya dirangkus demikian rupa. Artinya kembali lagi saya memberikan suatu bentuk apresiasi ya kepada Mas Adam Kolompai dengan channel Serdadu YouTube-nya. Kemudian selanjutnya KL Kumis ya. KL Kumis ini wah, ini sangat luar biasa juga ini. Ini anak suku Dani nih, anak suku Dani yang sangat telaten ya, sangat telaten terhadap kehidupan saudara-saudara kita suku Dani yang ada di Tinggi Nambut ya.
bahasanya sangat lembut ini Mas KL Kumis ini, sangat lembut, sangat kebapaan dan sangat penuh cinta kasih ya, penuh cinta kasih. Kemudian ketika berbicara itu juga sangat santun, artinya penghormatannya. Misalnya terhadap yang masih kecil aja, misalnya Emi Sera. Terhadap Emi Sera ketika membuatkan tempat kamar ya, kamar dari Emi Sera ini juga beliau sangat ahli ya. Saya lihat KL Kumis ini ya apa, sangat cerdas, sangat sangat cerdas, orangnya lembut, dan kita lihat dalam kesehariannya juga selalu memberikan pelajaran terhadap, tidak hanya terbatas usianya ya, ada anak kecil, orang tua, orang dewasa, eh, melakukan suatu transfer pengetahuan ya, knowledge transfer ya di situ ya. Pertanian, dia ahli dalam arti bisa menanam berbagai macam tanaman. Misalnya yang kalau kita sekarang sedang aktif dengan kegiatan gerakan ketahanan pangan, ini dari KL Kumis ini sudah tidak hanya promosi ya, tapi sudah pada aksi dia. Di sekitar rumah honenya Kakak Moro dia berbagai tanaman untuk kehidupan sehari-hari sudah ditanam ya. Misalnya untuk kepentingan yang katakanlah sebagai pengganti beras misalnya. Ubi-ubian sudah ditanam, kemudian merica untuk kebutuhan dapur, merica, cabai itu sudah ditanam oleh KL nih ya. Jadi ketika ada waktu juga KL ini juga tidak ketika melakukan suatu transfer teknologi ya, dia tidak dalam konteks menggurui, tapi lebih kepada aksi. Misalnya ketika menggunakan cangkul ya, karena orang-orang yang ada di suku Dani yang ada di Tinggi Nambut itu terbiasa dengan malah lebih terbiasa dengan sekop maupun linggis. Namun demikian ketika KL Kumis menggunakan cangkul itu kan sesuatu hal yang katakanlah tidak terbiasa. Namun demikian KL Kumis ini memberikan satu pelajaran cara membuat bertani dengan alat-alat yang berbeda. Nah ini ketika menanam merica juga dia memakai transfer knowledge-nya juga langsung ke aksi ya. Nah, kemudian diikuti oleh saudara-saudara kita suku Dani yang ada di Tinggi Nambut ini dengan belajar, dengan melihat langsung. Nah ini jadikan salah satu pelajaran tersendiri ya, bagaimana sebetulnya orang itu ketika diajarin itu tidak perlu hanya sekedar ngomong tok itu ya, omong doang gitu ya. Tapi kalau dipraktekkan langsung, orang bisa tahu langsung, oh ya, mengingat di memori ternyata cara bertanam misalnya merica, ubi-umbian, kemudian tanaman keras juga seperti ini. Nah, ini dicontohkan oleh KL Kumis ini ya. Ketika juga sistem pengairan juga KL Kumis ini juga ketika melakukan pemanfaatan air untuk air minum di kampung di distrik Tinggi Nambut ini ya juga langsung praktek, dalam arti tidak hanya bersifat teori sasi, tapi juga ketika memotong katakanlah pralon, kemudian memindahkan pipa, itu juga langsung dilakukan dan praktek langsung, dan dilihat oleh saudara-saudara kita dari suku Dani yang ada di kampungnya Pak Moro ya, Pak Moro Kogoya.
Nah, ini sesuatu hal yang menjadikan transfer teknologinya langsung, tidak tidak bersifat teorisasi, tapi kemudian juga penggunaannya langsung. Penggunaan air itu harus dihemat, karena kembali lagi konservasi alam ketika nantinya kemarau itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, ini salah satu hal yang dari saya menurut catatan saya dari KL Kumis ini, di samping bahasanya yang tentunya KL Kumis ini eh, banyak ilmunya ya. Ilmu bangunan juga ketika membuat dapurnya Ade Emisera, kemudian ketika membangun juga ikut membangun masjid ya, masjid yang ada di Tinggi Nambut, itu juga ini pakai presisi yang kuat, dalam arti transfer teknologinya sangat ada. Artinya, dan juga di sini saya lihat beliau ini ya, KL Kumis ini orangnya lembut sekali ya. Bahkan pinter masak. Nah, pinter masak, kemudian di situ pinter juga ditularkan kepada warga-warga yang lain, yang suku Dani yang ada di Tinggi Nambut. Artinya ilmunya sangat sangat banyak dan bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita suku Dani yang ada di Tinggi Nambut. Bahkan ketika akan melakukan bakar batu ini beliau langsung ya juga ikut turut tangan, dalam arti mencari bahan-bahannya, baik itu batunya maupun dari pohon untuk sebagai bahan bakarnya ketika upacara atau melakukan tradisi makan bersama bakar batu. Nah, ini sangat luar biasa dari KL Kumis ini ya. Nah, kemudian juga di situ ada Mas Al Gibran Iksan ya. Mas Al Gibran Iksan ini sangat eh, beliau ini dalam inovasinya sangat banyak sekali ini ya. Pendekatan terhadap warga itu dengan menggunakan cara-cara sosialisasi yang pinter, dalam arti menurut pandangan saya, dengan menggunakan yang bahan-bahan yang ada, misalnya tali temali, kemudian juga ada permainan panahan, itu juga jadikan ajang untuk bagaimana mempererat persaudaraan antar sesama warga. Nah, dengan cara-cara yang sederhana, kemudian kalau tadi KL Kumis itu dengan menggunakan misalnya model pinang ya, model pinang, membagi-bagi pinang. Nah, ini kalau Mas Al Gibran Iksan ini dengan cara-cara yang unik dalam arti permainan-permainan sulap ini hampir selalu dipraktekkan setiap saat dan warga sangat terhibur. Nah, ini kemudian mereka sangat menikmati itu sebagai suatu bentuk kumpul bersama untuk ya sekedar katakanlah amang-amang kalau bahasa Jawa ya, nganulah apa saling saling berinteraksi bersama-sama. Di situ berbagai permainan ditunjukkan oleh Al Gibran Iksan ya. Misalnya tali temali tadi, kemudian permainan panahan yang melibatkan anak-anak dan orang tua. Ini unik karena tradisi mereka memang sangat kental dengan tradisi panahan ya. Mereka menggunakan panah ini biasanya misalnya untuk perang antar suku ya. Nah, ini dimanfaatkan itu hanya untuk sebagai alat pemersatu ketika misalnya hari Minggu kan di daerah Tinggi Nambut kan libur semua, tidak boleh bekerja. Artinya semua laki-laki, perempuan, anak kecil, di situ
melakukan hal-hal yang bersama-sama, misalnya seperti yang saya tadi sampaikan, bermain olahraga, voli, badminton, tenis, kemudian juga ada sepak takraw, dan yang penting di situ kumpul bersama itu yang ada di Tinggi Nambut kalau hari Minggu. Nah, ini dimanfaatkan oleh Algibraneksan ya dalam mensosialisasikan dan mempersatukan eh, permainan-permainan sederhana, permainan sederhana untuk jadikan kebersamaan. Dan Algibraneksan ini juga sangat luar biasanya, itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Di situ ada semacam transfer pengetahuan, misalnya dengan bahwa di masyarakat suku Dani ini kan terbiasa dengan bahan untuk memasak memakai bahan bakar kayu ya. Nah, ini beliau ketika mau pulang ini kan pada akhir bulan Juni kemarin ini juga mempraktekkan cara memasak dengan menggunakan gas. Nah, ini merupakan suatu hal yang katakanlah bagi kita yang ada di luar Papua ini kan biasa ya penggunaan gas. Tapi demikian dari saudara-saudara kita itu memang ada semacam transfer teknologi. Nah, sederhana saja sebetulnya. Nah, namun demikian dengan cara-cara yang model yang seperti itu bisa mempersatukan. Misalnya Gibran Ihsan ini ketika mempraktekkan bagaimana cara penggunaan kompor gas, dia juga sekaligus pemasak ya, melakukan keahliannya memasak, nah, kemudian makan bersama setelah itu ditutup. Nah, ini salah satu hal yang menjadikan salah satu ciri khas bagaimana bahwa ketika bersama-sama itu jadikan ajang untuk mempersatukan. Nah, ini pinter inilah salah satu nilai positif dari Mas Algibran Ihsan. Kemudian juga ini sama dengan yang channelnya biasa ya, karena sama-sama sering sering di dapur pos itu juga sering istilahnya makan bersama tanpa ada perbedaan usia makan bersama. Nah, kemudian juga ada channelnya Bahaya ya, kios jangkriknya ini juga saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan di situ kaitannya dengan hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat suku Dani yang ada di Tinggi Nambut. Ketika kontennya berisi terhadap perselisihan tertentu di antara warga, ini Bahaya ini memang menyajikan itu secara utuh. Secara utuh artinya ketika terjadi satu konflik antar personil, nah, misalnya itu, nah, kemudian di situ ada penyelesaiannya memerlukan hukum adat yang ada di kalangan suku Dani ini memang ya kembali lagi di situ sangat dihormati ya, sangat dihormati, dan penyelesaiannya sangat sederhana. Artinya ketika masing-masing pihak saling bersengketa memiliki permasalahan didudukkan bersama antara yang dua kubu ya, dalam arti yang sengketa itu saling melakukan argumennya masing-masing. Nah, setelah itu kemudian dicarikan jalan keluarnya, solusinya bagaimana. Kemudian sebagai bentuk akhirnya adalah hukum adat yang berbicara di situ. Nah, ini salah satu kelebihan satu mozaik yang masih dimiliki oleh suku Dani dan harus kita junjung tinggi. Ini karena memang kembali lagi ternyata hukum positif belum tentu bisa menyelesaikan. Namun demikian hukum adat malah justru yang sebagai bentuk salah satu solusi ya, pemecahan masalah. Kalau hukum adat sudah berbicara ya akhirnya kembali masing-masing pihak akan tunduk terhadap hukum adat yang berlaku. Nah, contoh sederhana misalnya ya, ketika YouTuber ini sedang misalnya ke kampung sebelah, kampung Malekom, kampung
yang ada di distrik Tinggi Nambut, sedang seperti itu. Mereka memotret kehidupan itu, ternyata mereka suku Dani ini sangat menjunjung tinggi terhadap hukum adat yang berlaku. Nah, ini sebagai salah satu panglimanya, panglima hukumnya di sana masih hukum adat ini dijadikan satu penyelesaian akhir dan sebagai yang dia sangat dihormati. Nantinya akhirnya juga bentuk penyelesaiannya itu kembali ke semuanya, akhirnya digunakan untuk katakanlah mempersatukan kembali pihak-pihak yang saling bersengketa. Jadi akhirnya makan bareng itu salah satu bagi saya, wah yang unik ini tuh mosaik anak bangsa yang mungkin masih dijunjung tinggi ya di suku Dani, dan ini menjadikan bagi saya pribadi sesuatu hal yang katakanlah jadi pembelajaran. Ternyata masih ada suku bangsa di Indonesia itu yang menjunjung tinggi adat sebagai panglima, dan itu tidak merugikan. Justru malah itu sebagai penyelesaian yang katakanlah sangat adil menurut saya. Karena semua pihak dilibatkan dan tidak ada saling bertentangan. Di situ lebih menjunjung kejujuran. Jujuran dalam konteks apa yang terjadi disampaikan, kemudian akhirnya penyelesaiannya ya hukum adat yang berlaku di situ. Ya memang kembali lagi itulah mosaik anak suku bangsa suku Dani yang ada di Papua, dan ini menjadi salah satu pembelajaran. Kemudian juga karena tim Maleo ini sekarang sudah kembali ke masing-masing kesatuannya ya, Mas, artinya kembali ke tempat mereka karena sudah selesai ada di Tinggi Nambut. Saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan saya sangat mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan di Tinggi Nambut ya. Anda sudah memberikan tim Malio ini sudah memberikan sesuatu hal yang katakanlah bisa menjadi satu pelajaran bagi kita bersama, bahwa pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan-pendekatan yang secara sederhana, pendekatan yang itu kategori yang sangat-sangat relatif mudah dilakukan, bisa dilaksanakan, dan itu menjadi salah satu alat pemersatu sebetulnya dari kita bersama. Semua suku yang ada di Indonesia itu kalau bisa memberikan bagaimana suri tauladan, artinya dari sisi kejuangan dalam konteks bagaimana memberlakukan manusia itu sebagai manusia, ya itu akhirnya ya kembali lagi semuanya akan berpulang bahwa oh iya, kita sama-sama sebagai anak bangsa, mari kita merajut semuanya itu dalam satu pakaian yang sama, pakaian Indonesia, pakaian kebesaran kita ya pakaian Indonesia, pakaian merah putih. Akhirnya kembali lagi tidak ada suku bangsa dimanapun yang saling paling menepuk dada, paling berjasa, tidak bisa. Semuanya sama. Ini Indonesia. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari Tinggi Nambut ya, yang ada di Papua, terutama pelajaran berharga berkaitan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai seni yang ada di kalangan suku Dani yang ada di Papua. Ini menjadikan satu bentuk bagi saya pribadi pelajaran bahwa kita masih perlu banyak belajar terhadap saudara-saudara kita yang ada di Papua ya, banyak yang ada di suku Dani, karena mereka masih menjunjung tinggi nilai hukum-hukum adat, memberlakukan hukum adat itu sebagai panglima, dan mereka juga menghargai hukum positif yang berlaku ya, karena di situ ada negara kita ya. Dan ini satu hal yang sebagai pencerahan secara pribadi terhadap bagaimana kita seharusnya tetap menjaga marwah kita
sebagai bagian dari Indonesia ya, satu kesatuan. Nah, ini dan kalau kita lihat juga dari tema Leo ini saling mengingatkan ya, saling mengingatkan kepada suku Dani yang ada di Tinggi Nambut, Papua ya. Saling mengingatkan ketika misalnya hari Minggu belum ke gereja, saling ingatkan sudah, Pak Moro sudah ke gereja belum? Nah, ini kan salah satu bentuk sederhana, tapi saling saling meyakini bahwa keyakinan itu berbeda-beda, tidak bisa sama. Namun demikian, yang berbeda itu tidak harus dilebarkan, justru saling mengingatkan. Nah, ini dalam setiap pergaulan sehari-hari selalu mengingatkan. Yang tadinya belum mandi saling mengingatkan, sudah mandi belum, sudah cuci muka belum. Nah, bagi mereka yang hari Minggu belum ke gereja, saling mengingatkan. Kemudian juga untuk yang misalnya yang sakit itu, kalau ada yang sakit ya saling bagaimana cara mengobati ya. Ini yang salah satu nilai-nilai positif dari Timalio ini yang harus kita jadikan satu bentuk pelajaran tersendiri. Ini bisa diterapkan di semua wilayah bagian Indonesia ya, tanpa mengenal di mana pulau itu berada, bahwa kita salah satu pakaian kebesaran kita adalah merah putih, pakaian kebangsaan kita adalah Indonesia. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada tim Malio. Saya ucapkan terima kasih dengan channel penyakitnya Mas Kak Revi ya, kemudian Mas Rian Dwi Saputro, kemudian KL Kumis ya, KL Kumis YT ya, demikian juga Serdadu YT Mas Adam Kolompai, kemudian Al Gibran Iksan, kemudian channelnya biasa, kemudian bahayanya Kios Jangkrik, kemudian Om Anan ya. Om Anan ini tadi belum saya ulas ya. Saya terima kasih kepada Om Anan yang telah berhasil mendidik anak-anak Papua ya, anak-anak suku Dani yang ada di Papua, yang di Ilu ya gitu ya, di Ilu. Telah demikian rupa bisa mereka secara bertahap, secara step by step bisa sama Om Anan ini dengan pendekatan yang betul-betul katakanlah model sekolahan. Ini untuk Om Anan ini memang bahasanya lembut, tapi dia bisa memberikan satu pelajaran kepada anak-anak kecil yang ada di Tinggi Nambut, yang ada di Ilu ya, Ilu, bagaimana kedisiplinan ya, kedisiplinan untuk belajar, kedisiplinan untuk tidur, untuk makan. Itu beliau ini sangat lemah lembut ini, Om Anan ini ya. Terima kasih Om Anan. Dan ini satu bentuk dari jenengan bisa jadikan satu pelajaran bahwa ternyata dengan kelembutan, dengan bahasa-bahasa santun, dengan cara-cara sederhana, Anda bisa membentuk watak karakter anak-anak kecil yang ada dari suku Dani maupun suku yang lain ada di Papua ini, katakanlah yang ada di Ilu, itu bisa demikian ketaatannya terhadap untuk bagaimana mereka bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah, ini yang kata kuncinya pada pendisiplinan diri sendiri ya. Tadinya yang dengan model alam ini Om Anan ya. Om Anan ini bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kecil ini agar mereka tetap survive. Ketika masak ya harus bersama-sama, ada pelajaran di situ. Kemudian ketika membersihkan kamar, membersihkan rumah, kemudian membersihkan badan, kemudian bagaimana mereka ketika belanja di pasar itu tidak artinya semuanya berangkat bareng-bareng,
Kemudian ketika belanja ya semuanya harus membawa beban yang sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Nah, ini nanti ketika dibawa ke tempat Om Ana di Ilu ya nanti ini jadi satu kesatuan bahwa oh ternyata ada yang bawa minyak dari pasar, kemudian ada bawa telur, ada yang bawa berbagai sembako yang tentunya adik-adik kita ini dididik dengan cara mandiri, ya, mandiri. Nah, kemudian ketika masak juga bersama-sama. Artinya disinilah ramuan dari Om Anan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Om Anam yang telah memotori beberapa anak dari suku Dani yang ada di Papua ini untuk bersekolah di Pulau Jawa. Ya, ada beberapa anak yang sekarang ini mungkin sudah sampai ya. Sekarang ini sudah sampai di Jawa dan nantinya sekolah mereka akan disekolahkan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah ya sampai dengan SMP SMA, SD SMP SMA nanti di Pulau Jawa. Nantinya diharapkan anak-anak yang dibawa ini bisa memberikan salah satu pencerahan ya kepada ketika nantinya pulang kembali ke tanah kelahiran di Papua bisa menjadikan salah satu leader ya. Jadikan salah satu leader dan jadi satu agent of change ya. Agent of change, agen-agen perubahan di tanah kelahiran mereka yang ada di Papua. Ini saya sampaikan betul-betul jempol kepada Om Anan. Dan saya apresiasi banget, saya sebenarnya kepingin seperti itu. Namun demikian ya kembali lagi kekuatan dalam arti kita tidak bersama, tapi keinginan untuk merajut bersama ini sebagai anak bangsa, sebagai untuk mengibarkan merah putih di masing-masing dada suku-suku yang ada di Indonesia itu tetap sama. Dan mari kita sebelum saya akhiri, pokoknya saya mendoakan kepada semuanya, kepada tim Maleo, kemudian kepada semua yang ada di Indonesia, bahwa mari kita bersama-sama membangun negeri kita ya, negeri tercinta Indonesia ini. Sekian, terima kasih.